Para adika, anak didik Bu Vita, selamat datang kembali dalam pembelajaran IPA bersama Bu Vita. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu bisa bergerak loh anak-anakku. Itu bisa kita cari contoh pada tumbuhan putri malu. Pernahkah kalian menyentuh tumbuhan putri malu? Ketika kita menyentuh tumbuhan putri malu, maka tumbuhan itu akan bergerak. Meskipun perlahan, tetapi itu merupakan gerak pada tumbuhan. Nah, mari kita bahas hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Kemudian yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, gerak endonom itu apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, anak-anakku. Contohnya, contohnya adalah gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Gerak yang kedua pada tumbuhan adalah gerak higroskopis. Apa sih gerak higroskopis? Tentu kalian pernah melihat ketika kacang kedelai atau tumbuhan polong-polongan, tidak hanya kedelai ya, bisa juga kacang panjang, itu jika sudah mengering, maka buahnya itu akan membuka sendiri, sehingga isi di dalamnya itu akan keluar. Seperti ini contohnya. Nah, itu merupakan contoh gerak higroskopis. Jadi, gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan karena pengaruh rangsangan, perubahan kadar air atau perbedaan kadar air di dalam sel. Nah, itu tadi anak-anak tentang gerak higroskopis. Gerak yang ketiga adalah gerak esionom. Apa sih gerak esionom itu? Gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang rangsangannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, gerak esionom ini anak-anakku dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gerak tropisme, kemudian yang kedua adalah gerak taksis, yang ketiga adalah gerak nasti. Kita bahas satu persatu ya anak-anakku. Baik anak-anakku, sekarang kita bahas dulu tentang gerak tropisme. Gerak tropisme itu dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah geotropisme, kemudian yang kedua hidrotropisme,
yang ketiga adalah tigmotropisme, yang keempat adalah fototropisme, kemudian yang kelima itu adalah kemotropisme. Nah, kita mulai dari geotropisme. Ini dia contohnya. Nah, itu tadi contohnya anak-anakku. Apa pernah kalian tahu bahwa akar itu geraknya selalu menuju ke pusat bumi dan batang itu geraknya selalu menuju menjauhi dari pusat bumi. Itu merupakan contoh gerak geotropisme. Jadi akar itu bergerak ke bawah karena rangsangan dari gravitasi bumi. Jadi dia menuju ke bumi, ke gravitasi bumi, pusatnya gravitasi bumi. Kemudian untuk batang ke atas dia menjauh dari gravitasi bumi. Nah, yang mendekat itu tadi, pergerakan akar itu tadi disebut dengan tropisme positif karena menuju ke arah rangsangan. Kemudian gerakan tumbuh batangnya yang ke atas itu disebut dengan geotropisme negatif. Kemudian kita lanjut dengan yang kedua anak-anakku. Apa tadi? Ya betul. Yang kedua adalah hidrotropisme. Hidrotropisme itu merupakan gerak tumbuhan yang rangsangannya berupa air. Jadi, apakah kalian pernah tahu atau pernah melakukan percobaan bahwa akar itu gerakannya akan mencari kepada sumber air? Ya, dia bergeraknya akan menuju kepada sumber air. Nah, gerakan akar itu tadi disebut dengan hidrotropisme. Itu hanya salah satu contoh anak-anakku. Silahkan nanti kalian cari contoh yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga adalah tigmotropisme. Ini dia contohnya. Ya, ini dia contohnya. Baik, pernah kan kalian melihat bagaimana pergerakan dari tanaman kangkung, tumbuhan kangkung ataupun sirih ketika ujung sulurnya menyentuh dari inangnya, maka dia akan bergerak melingkar. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak tigmotropisme. Jadi, rangsangannya berupa sentuhan dari ujung sulurnya itu tadi, ujung sulur dari tanaman itu tadi terhadap inangnya yang dimilikinya. Yang ketiga itu adalah gerak fototropisme. Anak-anakku, ini dia salah satu contoh gambar tumbuhan yang melakukan gerak fototropisme. Baik, coba kalian perhatikan. Tanaman itu tadi tidak tumbuh ke atas, tetapi dia tumbuhnya miring. Itu disebabkan karena dia mencari sinar matahari. Dia bergerak menuju sinar matahari. Nah, gerakan yang seperti ini dinamakan dengan gerak fototropisme. Rangsangannya berupa cahaya sinar matahari. Nah, baru tahu kan anak-anakku bahwa itu dinamakan dengan fototropisme. Yang terakhir itu adalah kemotropisme. Kemotropisme itu merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa apa? Ayo, dari namanya saja sudah jelas, kemotropisme. Betul, rangsangannya berupa bahan kimia. Jadi, gerak tumbuhan ini dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa bahan kimia. Ini dia contohnya. Nah, ini adalah contoh dari gerak kemotropisme. Ya. Baik anak-anakku, jadi gerak kemotropisme itu dipengaruhi oleh bahan kimia rangsangannya. Itu tadi contohnya. Contohnya adalah pergerakan bulu serbuk sari
pada sel telur yang ada di bakal buah. Jadi bakal buah itu mengeluarkan zat gulanya agar bulu serbuk sari menuju kepada bakal buah tersebut. Itu merangsang bulu serbuk sari untuk bergerak menuju pada sel telur yang ada di bakal buah. Nah, itu tadi salah satu contoh dari kemotropi. Kita lanjutkan pada gerak yang kedua. Untuk gerak esionomnya, gerak yang kedua adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak taksis itu merupakan gerak seluruh bagian dari tumbuhan. Jadi tidak hanya sebagian ya anak-anakku yang bergerak, tetapi seluruh bagian dari tumbuhan tersebut yang arahnya itu mengikuti arah rangsangan. Nah, itu tadi yang disebut dengan gerak taksis. Untuk contohnya, silahkan kalian cari nanti di internet sebanyak-banyaknya. Searching di Google. Baik, sekarang kita lanjutkan pada gerak yang ketiga, yaitu gerak nasti. Gerak nasti itu dibagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama, apa? Anak-anakku, mungkin anak-anak ada yang tahu. Bagus. Yang pertama adalah niktinasti, kemudian yang kedua adalah fotonasti, yang ketiga adalah seismonasti, kemudian yang keempat adalah termonasti, yang terakhir adalah nasti kompleks. Sekarang kita bahas mulai dari niktinasti. Baik, niktinasti salah satu contohnya anak-anakku, pernah tidak kalian melihat tanaman lamtoro atau seperti ini gambarnya anak-anakku? Nah, baik, tanaman itu ketika pada sore hari dia akan menguncupkan daunnya sepertinya layu. Tapi sebenarnya tidak anak-anakku, pada pagi harinya daunnya itu akan kembali segar, kembali membuka. Nah, itu yang disebut dengan gerak niktinasti pada tumbuhan. Gerakan itu terjadi pada malam hari, ya. Jadi rangsangannya itu berasal dari lingkungannya dan terjadi pada malam hari. Itu yang disebut dengan gerak niktinasti. Kemudian yang kedua adalah gerak fotonasti. Contohnya, salah satu contohnya tanaman ini. Ya, ini disebut tanaman bunga pukul 4. Kenapa ya disebut bunga pukul 4? Karena tanaman itu tadi mekarnya pada pukul 4 sore anak-anakku, ketika menjelang malam hari. Nah, itu disebut dengan gerakan mekarnya itu tadi disebut dengan fotonasti. Hal itu terjadi dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa cahaya. Jadi ketika cahaya matahari sudah mulai terbenam, bunga ini akan mekar dengan sendirinya karena rangsangannya berupa cahaya. Tetapi arah geraknya tidak mengikuti arah cahaya, sehingga disebut dengan fotonasti. Kemudian yang ketiga adalah seismonasti. Nah, kalau seismonasti ini tadi sudah Ibu sebutkan di awal. Contohnya adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu ini anak-anakku, itu ketika kalian sentuh itu akan bergerak. Nah, itu tadi dia bergerak karena adanya rangsangan berupa sentuhan dari kita. Jadi tanaman yang bergerak karena adanya sentuhan atau getaran itu disebut dengan seismonasti. Kemudian yang keempat adalah termonasti. Ini dia contohnya. Ya, bunga tulip contohnya. Bunga tulip itu akan mekar jika pada musim semi. Di sini tidak ada ya anak-anakku. Ibu juga belum pernah melihatnya. Ibu hanya melihat di Google saja.
Mungkin ini karena di negara kita hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi bunga tulip ini sulit sekali untuk hidup di negara kita. Nah, sekarang kita lanjut pada gerak nasti yang kelima atau yang terakhir, itu adalah nasti kompleks. Dari namanya saja sudah jelas anak-anakku bahwa rangsangan pada gerakan ini sangat kompleks atau tidak hanya berasal dari satu rangsangan saja, tetapi berasal dari beberapa rangsangan. Oleh karena itu disebut dengan nasti kompleks. Salah satu contohnya adalah anak-anakku gerakan membuka dan menutupnya stomata. Coba kalian perhatikan, ini dia gambarnya. Ya, membuka dan menutupnya stomata itu merupakan contoh gerak nasti kompleks karena dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa kadar air, kemudian berupa suhu, kemudian juga dipengaruhi oleh bahan kimia. Nah, itu tadi anak-anakku pembahasan kita tentang gerak pada tumbuhan. Jadi, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami beberapa macam gerakan pada tumbuhan. Dan mulai sekarang kalian harus paham bahwa ternyata tumbuhan itu juga bergerak, anak-anakku. Baik, sampai jumpa lagi.